Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini Kamis 25 Mei 2023 dalam rangka menghadiri acara sidang promosi doktor Saudara Promovendus Aep Saifuddin pada program studi Psikologi Pendidikan Islam program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sidang promosi doktor program studi Psikologi Pendidikan Islam program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dimulai. Dewan Penguji Promosi Doktor memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Kepada Saudara Promovendus dimohon menempatkan diri. Dewan Penguji Promosi Doktor yang terhormat dan dibuka dan dipimpin oleh Ketua Sidang. Kepada yang terhormat Dr. Zulik Kodir MAG, disilakan. Atas perkenan rekor, sidang ujian promosi doktor, program studi Psikologi Pendidikan Islam, program Pasca Sarjana Aep Saifuddin, nomor induk mahasiswa 2016201004, kami nyatakan dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Promovendus, sebelum ujian dimulai, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan anggota tim penguji sidang disertasi terbuka promosi doktor pada hari ini. Yang pertama, Profesor Dr. Siswanto Masruri MA sebagai promotor sekaligus penguji pertama, paling ujung. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang kedua, Dr. Mahli Zainuddin MSI, promotor dan penguji kedua, beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ketiga, Profesor Dr. Safri Syahrin MA PhD, penguji ketiga, sebelah kiri saya, sebelah kanan dari situ. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang keempat, Dr. Herudin Basori MSI. Sana. Beliau adalah penguji keempat, dosen di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Penguji kelima, beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang keenam, Profesor Dr. Muhammad Azhar,
MAG di ujung sana, Hadratus Syekh. Penguji ke-6, beliau adalah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 7, Ketua Sidang, saya sendiri, Juli Qadir, didampingi Sekretaris Sidang, Saudara Muhammad Sifa Amin Widodo PhD. Selanjutnya disampaikan kepada kopromotor 2 untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik. Pada kopromotor dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang kami hormati pimpinan sidang ujian disertasi terbuka. Mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankanlah saya atas nama tim promotor yang terdiri dari Dr. Siswanto Masruri MA dan 2 Dr. Mahli Zainuddin MSI untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik naskah disertasi atas nama Promovendus AF Saifuddin. Nomor induk 2016-201-0004. Judul disertasi Subjective Wellbeing dalam Amaliyah Manakib di Pondok Pesantren Suryalaya. Setelah tim promotor menilai materi dan proses penyusunan disertasi ini, serta melihat ketekunan, kemampuan, dan kesungguhan Promovendus dalam menyelesaikan program doktoral pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka kami berketepatan hati untuk menerima karya ilmiah Saudara AF Saifuddin sebagai disertasi yang layak dan memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang disertasi terbuka atau promosi doktor dalam ilmu psikologi pendidikan Islam hari ini. Sebelum sampai pada ujian disertasi terbuka yang berbawah ini, Promovendus telah mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Disertasi yang diajukan oleh Promovendus dalam sidang disertasi terbuka ini pada 28 Desember 2022 dan dikonsultasikan secara intensif kepada tim promotor dan dibahas secara cermat dengan memperoleh masukan dan saran tertulis maupun lisan dari Dewan Penguji Ujian Disertasi atau ujian tertutup yang terdiri dari 1. Promotor pertama atau anggota penguji Profesor Dr. Siswanto Masruri MA. 2. Promotor kedua anggota penguji Dr. Mahli Zainuddin MSI. 3. Anggota penguji ketiga Profesor Syafri Sairin MA PhD. Anggota penguji keempat Dr. Khairuddin Basori MSI. Dan yang kelima anggota penguji kelima Dr. Abdul Majid MAG. Promovendus dilahirkan di Kuningan 5 April 1983 dari pasangan Suid Sodikin dan O'oh Syariah. Promovendus menikah dengan Dini Priwanti dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Azkia Anindya Az-Zahra dan Azka Andika Arfananda. Saat ini Promovendus merupakan dosen di Universitas Aisyah Yogyakarta. Kuningan. Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Al-Ihya. Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Sebelum menyelesaikan pendidikan di program studi sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Promovendus adalah lulusan dari S2 program magister di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Ketua Sidang dan Dewan Penguji yang terhormat, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, kami tim promotor telah bersepakat dan menyatakan bahwa Promovendus AF Saifuddin telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan dalam sidang terbuka promosi doktor yang terhormat ini untuk dikaji kelayakannya. Untuk itu, kepada Promovendus, kami berharap agar dapat mempertahankan disertasi ini
sehingga menjadi karya ilmiah yang dapat saudara banggakan. Kami, tim promotor, menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada sidang yang terhormat ini untuk mencapai keputusan berdasarkan norma-norma dan etika yang secara akademik dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di perguruan tinggi. Apapun keputusan yang ditetapkan oleh sidang yang terhormat ini, kami tim promotor menerimanya dengan sepenuh hati. Akhirnya, perkenankanlah kami tim promotor menyampaikan terima kasih atas kehormatan dan kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kami untuk membimbing Promovendus dengan kerjasama yang baik dari para guru besar dan Dewan Penguji. Semoga hasil yang dicapai dapat memenuhi harapan kita semua dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 Mei 2023, Profesor Dr. Siswanto Masruri MA, promotor pertama, Dr. Mahli Zainuddin MSI, promotor kedua. Terima kasih kepada Promovendus, kepada promotor dan kopromotor yang telah menyampaikan pertanggungjawaban akademik. Selanjutnya, sebelum ujian dimulai, saya akan memohon kepada saudara Promovendus berdoa dulu ya. Baik. Pertanyaan saya pertama, Anda sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Yakin sehat jiwa dan Sehat. raga? Insya Allah sehat jiwa Oke, raga. baik, terima kasih. Kalau begitu silakan berdoa dulu. Baik, selanjutnya ingin kami sampaikan bahwa saudara nanti dipersilakan untuk menyampaikan tentang masalah dari riset ini belakangannya, kemudian metode penelitiannya dan temuan-temuan penting dari riset ini dalam waktu tidak terlalu lama, paling 10 menit setengah. Baik. Nanti saya akan beri kode kalau sudah 5 menit. Siap. Lalu kemudian nanti selesai. Kepada saudara Promovendus dipersilahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan sebaik-baiknya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati ketua sidang, yang saya hormati sekretaris sidang, yang saya hormati seluruh dewan penguji, yang saya hormati seluruh tamu undangan. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian ini. Dimulai dengan latar belakang penelitian, bahwa saya menyoroti adanya penciptaan manusia yang sebaik-baiknya dan unggul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dari sisi kekurangannya dan kelemahannya, bahwa manusia memiliki kelemahan. Kemudian juga manusia memiliki sifat berkeluh kesah, dan manusia juga berharap hidup sejahtera dan bahagia. Kemudian manusia selalu merasa tidak cukup dan banyak yang merasa tertekan dan stres hingga depresi. Kemudian kehidupan materialistis dan hedonis menggiring manusia melakukan berbagai cara agar tetap terlihat segar, kuat, dan bahagia. Berdasarkan hal tersebut, muncullah fenomena negatif di kalangan manusia tersebut. Salah satu di antaranya adalah banyak sekali yang menjadi pencandu narkoba, kemudian mengalami gangguan mental atau ODGJ, kemudian mengidap perilaku penyimpangan seksual, kemudian meningkatnya angka kekerasan fisik atau KDRT, dan yang terakhir meningkatnya angka bunuh diri. Adapun fokus permasalahan yang saya angkat dalam disertasi ini yaitu bagaimana kegiatan amaliyah manakib di Pondok Pesantren Suryalaya, kemudian bagaimana subjective well-being dalam amaliyah manakib Pondok Pesantren Suryalaya. Selanjutnya, kajian teori bahwa subjective well-being atau disingkat SWB itu
adalah konsep yang dikeluarkan oleh Diener yang membahas tentang aspek positif dan aspek negatif. SWB ini mengejar kepada kesenangan dan sesuatu yang membahagiakan individu. Pendekatan teori dalam subjective being ada beberapa. Yang pertama teori telik, yang kedua teori aktivitas, yang ketiga bottom up teori dan top down teori, kemudian yang keempat association, dan yang keenam Islamic teori. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi subjective being menurut Eddington dan Schumann, yang pertama perbedaan jenis kelamin, kemudian perbedaan usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, status pernikahan, kepuasan kerja, kesehatan, agama, waktu luang, hubungan sosial, kompetensi, dan lain-lain. Kemudian aspek amaliyah manakib, di sini diangkat bahwa amaliyah manakib merupakan salah satu amalan yang diajarkan oleh TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang dilaksanakan selama sebulan sekali setiap tanggal 11 Hijriah. Adapun penelitian yang relevan yang saya analisis sebanyak 30 penelitian terdahulu dan semuanya terkait dengan subjective being dan manakib. Kemudian dalam acara manakib tersebut ada susunan acaranya. Yang pertama pembukaan di dalam acara manakib tersebut. Kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga pembacaan tanbih. Dalam tanbih itu merupakan wasiat dari Abah Sepuh yang boleh kalau izinkan saya membacakan. Yang pertama, ulah ngewa ka ulama sajaman. Yang kedua, ulah nyalahkeun kana pangajaran batur. Yang ketiga, ulah mariksa murid batur. Yang keempat, ulah medal sila upama ka panah. Yang kelima, kudu asih ka jalma nu mika ngewa ka anjeun. Ini salah satu untaian mutiara tanbih sebagai wasiat dari Abah Sepuh. Kemudian yang kelima, pembacaan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang keenam, dakwah Tablighul Islam. Kemudian yang ketujuh, pembacaan sholawat Bani Hasyim sebanyak 3 kali. Kemudian kegiatan lain dalam rangkaian manakib. Yang pertama, talqin zikir. Talqin zikir ini fotonya, bahwa talqin zikir merupakan pengukuhan gerbang awal untuk masuk ke TKN. Yang selanjutnya, zikir zahar. Ini salah satu bukti. Ini zikir jahar itu melafalkan, melantunkan la ilaha illallah sebanyak 165 kali dengan suara dan nada yang berirama dan dengan gerakan yang memiliki ciri khas. Kemudian zikir hofinya. Ini zikir hofi. Ada keheningan di praktik zikir hofi. Tidak ada suara apapun. Oke, untuk selanjutnya. Ada tradisi ngaras. Jadi para ikhwan membawa air mineral, kemudian didoakan oleh pimpinan pondok pesantren, kemudian ziarah kubur. Ini ziarah ke makam Abah Sepuh dan Abah Hanom. Ini selama Covid sudah mulai agak reda, pakai masker. Dan di ujung video ini ada yang matahari bersinar, itu salah satu cikal bakal kenapa muncul istilah Suryalaya, karena surya itu matahari yang muncul pada sela-sela pegunungan. Kemudian penyerahan harta ke Baitul Mal, jadi para ikhwan yang memiliki harta berlebih itu diserahkan ke Baitul Mal. Kemudian ada pasar manakib. Nah ini jadi sepanjang jalan menuju acara manakib itu banyak sekali penjual. Untuk selanjutnya terkait kerangka pemikiran,
dari Ikhwan, kemudian Ikhwan mengikuti proses amaliyah manakib yang saya sampaikan tadi, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi subjective well-being yang tadi saya sampaikan juga, kemudian akhirnya tercapai subjective well-being untuk para Ikhwan. Untuk selanjutnya, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Selanjutnya, tempat dilaksanakan di Pondok Pesantren Suryalaya, kemudian dengan durasi selama 6 bulan, 1 bulan observasi, 3 bulan pengumpulan data, dan 2 bulan penyelesaian hasil penelitian. Namun pada realitasnya karena waktu itu masih COVID-19 yang sangat ganas, sehingga untuk pelaksanaan tidak secara berturut-turut dan mengalami delay atau keterlambatan. Responden yang diambil jadi responden adalah 3 orang dari Ikhwan, kemudian 3 orang dari pengurus pelaksanaan manakib. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang menjadi novelty atau kebaruan yang menjadi salah satu temuan dari disertasi ini adalah ada istilah konsep inabah. Jadi inabah itu kalau di lembaga adalah satu lembaga untuk mengobati para pecandu narkoba. Nah, tetapi setelah melakukan wawancara bahwa inabah itu bukan hanya sekedar kelembagaan, tetapi juga justru sistem evaluasi yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu inabah itu adalah pertaubatan. Jadi manusia itu yang mengikuti acara inabah adalah melakukan taubat gitu, seperti itu. Dan di dalamnya tentu ada amaliyah-amaliyah tadi, amaliyah harian, zikir, amaliyah mingguan, khataman, kemudian amaliyah bulanan yang manakib tersebut. Kemudian yang terakhir sebagai kesimpulan adalah bahwa amaliyah manakib di Pondok Pesantren Suryalaya merupakan amaliyah dan ilmiah yang dilaksanakan oleh pengurus dan diikuti oleh Ikhwan sekali dalam sebulan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian subjective well-being ditemukan di amaliyah manakib yang didapatkan oleh Ikhwan melalui amaliyah harian yang tadi zikir jahar dan zikir khofi, kemudian amaliyah mingguan, khotaman, manakib, dan haulan setiap tahun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan ke Kota. Baik, terima kasih Saudara Promovendus yang sudah menyampaikan isi dari disertasi berjudul Subjective Well-being dalam Amaliyah Manakib di Pondok Pesantren Suryalaya. Kalau yang diuji sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Tidak ikut manakiban kemarin? Kebetulan tidak. Tidak ikut. Tidak ikut partisipator di situ ya? Ya. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada penguji pertama Profesor Dr. Siswanto Masruri untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan serta nanti ada tanya jawab. Waktunya kira-kira 10 menit. Tadi Saudara Promovendus memanfaatkan waktu 8 menit setengah. Siap. Bagus sekali. Kepada Prof. Siswanto Masruri dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Sidang Al-Mukarrom Dr. Zuli Qadir, Bapak Sekretaris Sidang, Bapak-Bapak, enggak ada ibunya ya, Bapak-Bapak Dewan Penguji, dan Saudara Promovendus, Saudara A.F. Saifuddin. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Anda yang setelah sekian tahun, berapa tahun? 7 tahun ya? 7 tahun. Ya, akhirnya Sampai Anda akhir. dapat menyelesaikan disertasi ini. Ada beberapa pertanyaan dan mohon nanti Bapak Ketua Sidang untuk nyemperit saya kalau kelamaan. Yang pertama, kenapa Anda tertarik dengan topik ini? Yang pertama, Pesantren Suryalaya itu kan salah satu pesantren yang melaksanakan salah satu tarekat
dan di sana banyak sekali orang yang dari jauh, dari tempat yang jauh berdatangan dan itu istiqomah untuk hadir ke sana gitu, dan itu menyebabkan saya tertarik untuk meneliti alasan kenapa mereka kok secara konsisten dan istiqomah untuk bisa datang ke pesantren Suryalaya begitu. Ya, kira-kira apa kebermanfaatan dari riset Anda ini? Kebermanfaatannya Untuk Anda ada, sendiri. ya mohon izin. Saya melihat bahwa karena ini aspek psikologis, saya ingin menggali seberapa berpengaruhnya, seberapa ada akibatnya dari aspek psikologis dengan pelaksanaan manakib tersebut di pondok pesantren terhadap manusia secara umum. Oke, manusia itu kan ada ruhani, ada jasmaninya. Betul. Nah, tarekat yang berkembang di Suryalaya ini atau manakib yang di Suryalaya ini sebenarnya untuk kepentingan jasmani atau rohani? Kedua-duanya bisa masuk. Yang pertama dari sisi rohani, karena di Suryalaya itu diajarkan amalan tadi yang disampaikan zikir itu ke ruhani gitu untuk mengamalkan zikir. Kemudian kalau jasmani tentu ini ada aspek silaturahim, bertemu dengan teman-teman yang lain secara komunitas. Oke, kehadiran mereka ke pesantren ini dalam rangka manakib itu ya, Betul. itu kira-kira betul-betul untuk kepentingan rohani mereka atau sekedar escape ya dari hiruk pikuk dunia yang ada di daerah masing-masing, Betul. ya, atau mungkin juga untuk pelarian ya dari daerah masing-masing, lalu mereka datang ke situ dengan zikir zohir, dengan zikir khaufi tadi itu mungkin akan hilang dari kejenuhan mereka di daerah masing-masing. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya melihat dari aspek yang lain bahwa kedatangan mereka itu ketika wawancara saya tanyakan alasannya kenapa menghadiri, bahkan beliau itu dari Tegal, PNS, kemudian hadir ke sana, bahwa ini manakib itu seperti ngecas, recharge, jadi ngecas kembali. Jadi selama 1 bulan melaksanakan aktivitas keseharian, hiruk pikuk, kemudian datang ke sana seperti energi kembali gitu, penuh. Dan itu sama dengan yang lainnya yang saya tanyakan sebagai informan. Oke, yang datang ke sana itu kalau Anda petakan, kira-kira berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas? Kalau Anda sudah ya, pernah Pak. memetakan atau belum itu dari sisi kehadiran yang hadir di sana itu? Kalau dari sisi pemetaan saya belum melaksanakan pemetaan, tetapi dari hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan bahwa beberapa profesi yang saya temukan, pedagang, kemudian juga bahkan ada akademisi, kemudian juga ada politisi seperti itu juga ada, termasuk juga dari pesantren-pesantren yang lain. Jadi banyak sekali profesi yang datang ke sana, termasuk juga beberapa historis yang sebelumnya presiden dan para aparat pemerintah juga hadir. Kalau datang ke sana itu dipungut biaya enggak oleh pondok pesantren? Oh, tidak ada. Tidak ada. Lalu mereka bagaimana cara Untuk menghidupi, memberi makan dan lain sebagainya? Oh, ada Baitul Mal. Yang tadi saya sampaikan, jadi di Pondok Pesantren Suryalaya itu disediakan manajemen Baitul Mal. Jadi siapapun yang memiliki rezeki lebih, kemudian didistribusikan di Baitul Mal tersebut. Dan uniknya lagi di Pondok Pesantren Suryalaya itu ada disebut dengan dapur umum. Jadi siapapun boleh ikut santapan atau sarapan di dapur umum tersebut setelah acara manakib. Oke, dalam disertasi ini Anda sebutkan tujuan disertasi ini adalah menganalisis bagaimana kegiatan amaliyah manakib yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Suryalaya dan menganalisis perubahan SWB Ikhwan setelah mengikuti kegiatan amaliyah manakib di Pondok Pesantren Suryalaya. Bagaimana ini menganalisis sebelumnya dan sesudahnya
bagaimana perubahan itu terjadi? Baik, informasi yang saya dapatkan karena ini penelitian kualitatif, jadi menggunakan triangulasi. Jadi pertanyaan yang saya lontarkan ke informan yang satu dikonfirmasi ke informan yang lain gitu, sebagai triangulasinya dari aspek keluarga dan teman-teman ikhwan yang lain begitu. Oke, tadi Anda sebutkan ada zikir khafi dan zikir zahir ya. Zikir jahar, zikir khafi. Zikir jahar ya, bil Ya. jahar yang Ya. satu yang Bersuara. bisirri ya. Ya betul. Nah, zikir di sini kan mereka ketika bil jahar itu kan semangat sekali. Betul. Sebenarnya zikir di sini dalam pengertian menyebut atau dalam pengertian mengingat? Dalam hal ini saya membaca literatur bahwa ketika zikir jahar itu kan ada gerakan ya. Gerakan ke dada sebelah kanan kemudian dilemparkan ke sebelah kiri ke arah jantung. Jadi itu ada tujuannya. Ada yang mengatakan bahwa kan Allah itu tidak tuli, Tuhan itu tidak tuli, kenapa harus keras-keras begitu? Ya. Nah, itu dijawab bahwa bukan Allah yang tuli, tapi manusianya yang tuli. Makanya dengan gerakan dan irama yang saling bersahutan, nada dan sebagainya, itu menyebabkan orang yang melakukan zikir itu merasa tenang dan nyaman begitu. Anda Seperti pernah itu. ikut Saya pernah mengikuti sebagai peneliti. sebagai peneliti? Iya betul. Anda merasakan kenyamanan dengan Ada. suara yang keras Ada betul. atau malah tidak nyaman? Kalau saya secara pribadi merasa nyaman karena kebetulan saya juga zikirnya secara keras kalau di musola atau di masjid begitu. Oke, saya kira cukup Pak Ketua. Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Siswanto Masuri memanfaatkan waktu 8 menit lebih 45 detik. Luar biasa ini. Antara Promofendus dan promotor ini sama-sama memanfaatkan waktu yang baik. Dan dua-duanya sehat walafiat. Amin. Kepada penguji kedua, Dr. Mahli Yainuddin, untuk dipersilakan mengajukan pertanyaan dan keberatan, waktunya sama 10 menit. Kurang jauh lebih baik. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang Romo Dr. Duli Qadir. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada AF Saipudin. Saipudin itu biasanya orang Jawa Barat. Iya. Kalau Saifuddin, nah itu kemungkinan orang Sumatera atau Sulawesi. Ya. Zainuddin, nah itu orang Sumatera. Zainuddin, nah orang Jawa Barat. Jainuddin malah. Baik, kita sudah beberapa kali berdiskusi ya, baik yang bersifat teknis maupun substantif. Nah, saya melihat sudah banyak kemajuan dari apa yang sudah Anda sajikan ini, tapi mungkin perlu disempurnakan lagi pada aspek teknis, misalnya pada logika bahasa ya, misalnya pada latar belakang. Nah, ya bisa dibuka itu. Halaman 1 ini cukup mengganjal bagi saya. Paragraf pertama, Anda menulis Allah menciptakan manusia dengan beragam kelebihan dan kekurangannya, tapi dalam uraian berikutnya hanya kelebihan saja, kekurangannya tidak disebutkan. Ya, pada paragraf pertama itu. Ya baik. Ya. Nah, kalau memang tidak ada kekurangannya, cukup kelebihan saja. Karena nanti akan diuraikan lagi soal kekurangan di yang lain. Baik. Jadi, karena ini paragraf pertama, kalimat pertama, nah itu kalau bisa dihindari Baik. pertanyaan seperti tadi. Kemudian berikutnya ada beberapa, saya sisir tadi secara cepat, beberapa kalimat awal yang terlalu panjang ya, yang itu bisa dipenggal menjadi kalimat sederhana. Jadi kalau ide bisa disampaikan dalam kalimat sederhana, kenapa harus dengan kalimat yang tidak sederhana? Nah, berikutnya saya ingin melihat konsistensi dari rumusan masalah dengan kesimpulan. Mungkin bisa Anda sebutkan atau baca lagi rumusan masalah pertama, lalu jawabannya seperti apa, seperti terlihat pada kesimpulan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan amaliyah manakib di Pondok Pesantren Suryalaya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Yang subjek pertama dulu Ya, jawabannya. baik. Hasilnya apa? Ya, bentar.
karena ini bertanyakan tentang pelaksanaan, maka saya menjawab dengan proses atau alur pelaksanaan tersebut di bab 5 halaman 262. Terus yang kedua, Yang kedua, pertanyaannya adalah terkait bagaimana subjective well-being Ikhwan setelah mengikuti amaliyah manakib di Pondok Pesantren Suryalaya. ya lalu itu mungkin Anda baca secara lengkap hasilnya. Baik, subjective well-being memiliki ruang lingkup yang luas meliputi emosi pengalaman menyenangkan, rendahnya tingkat suasana hati yang negatif dan kepuasan hidup yang tinggi sebagai bentuk reaksi afektif yang menunjukkan bahwa kehidupan mereka sesuai dengan yang diinginkan dan berjalan baik. Berdasarkan hasil penelitian ternyata subjective well-being dapat ditemukan dalam amaliyah manakib di Pondok Pesantren Suryalaya. Kemudian yang di paragraf keduanya, indikator subjective well-being yang didapatkan dalam proses manakib lainnya adalah ketika Ikhwan dapat mengimplementasikan wasiat Abah Sepuh melalui tanbih. Baik, saya potong. Apa namanya? Subjective well-being itu diperoleh ketika melaksanakan manakib Ya. atau setelah melaksanakan manakib. Dari hasil penelitian tersebut bahwa ternyata subjective well-being Ikhwan itu didapatkan bukan hanya pada saat manakib. Jadi mereka mendapatkan subjective well-being itu dalam proses keseharian seperti tadi zikir jahar, zikir hofi sebagai amaliyah keseharian, kemudian khataman, amaliyah mingguan, dan termasuk di manakib dengan rangkaian yang saya sampaikan tadi di presentasi. Walaupun mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Betul, mereka melaksanakan zikir yang menjadi salah satu pegangan mereka di keseharian itu. Kalau di subjective well-being itu diuraikan satu persatu unsur-unsurnya, yang paling menonjol dari yang diperoleh setelah manakib inabah ini apa? Ketenangan atau? Ya betul, ketenangan, karena kalau SWB itu kan semakin tinggi rasa bahagia, rasa aman, rasa nyaman, maka subjective well-being-nya tinggi. Semakin rendah rasa kekecewaan, rasa emosional yang negatif, maka akan semakin bagus SWB-nya. Gitu. Secara teoritis, secara sosiologis disebutkan ya, yang salah satu variabelnya adalah keyakinan dan praktek beragama. Tetapi di samping variabel keyakinan itu juga ada variabel yang lain. Mungkin ekonomi, mungkin politis. Nah, tadi Pak Sis menyebut soal dagang yang laris atau faktor escape tadi itu. Ya. Nah, apakah Anda melihat di situ jangan-jangan mereka yang mengalami ketenangan itu, terutama yang berdagang, karena mereka datang ke sana ya ikut manakib, tapi dagangnya juga laris. Betul, betul. Lalu yang tokoh politik ikut manakib, tapi jangan-jangan mereka lebih dalam rangka menguatkan modal sosial sehingga dalam pilkada atau pileknya punya tambahan legitimasi modal sosial gitu. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Bisa saja seperti itu. Yang jelas yang saya perhatikan adalah ketika para ikhwan datang, itu mereka punya keyakinan. Yang hampir semua ikhwan yang saya tanyakan adalah ada core yang sama, yaitu berkah Abah. Ada istilah berkah Abah. Jadi mereka memiliki keyakinan bahwa keberhasilan mereka bekerja, kesuksesan mereka dalam hidup itu ada salah satu yang menjadi penyemangat, yaitu Abah Sepuh dan Abah Anom itu sebagai penyemangat gitu, yang di dalam keyakinan mereka, baik itu dari sebagai pedagang maupun akademisi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Pak Dr. Bahli Zainuddin atas pertanyaan dan komentarnya. Nanti mohon pembuatan kalimat yang efektif. Baik, siap. Jangan kemudian dibalik. Kalau bisa dipanjang-panjangin, ngapain pendek-pendekin ya. Nanti tolong diperhatikan baik-baik. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Safri Sairin selaku penguji ketiga bersama karena senior 10 menit lebih. Nah, ini aja. Terima kasih.
Saudara telah menyelesaikan perbaikan yang dianjurkan oleh penguji tertutup. Saya nggak menganjurkan, tidak memajukan apapun karena saya tertutup melalui online, kan begitu. Betul. Nggak tahu saya. Nah, kalaulah ini nanti saudara lulus dengan baik, ada rencana untuk menerbitkan nggak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila ini lulus dan mendapatkan penilaian yang positif, maka insya Allah akan saya terbitkan dengan berbagai macam perbaikan. Oke. Kalau memang mau menerbitkan, saudara harus perbaikan. Baik. Karena isi manakib itu baru halaman 223 pada prinsipnya. Jadi yang lainnya itu main-main saja. Kan gitu. Nah, apalagi saudara tuh nggak paham bedanya kuantitatif dengan kualitatif. Bisa saudara membedakan responden itu untuk apa? Sebagai yang menjadi informan yang saya pahami. Ya, kalau responden ya tidak informan. Sebagai respon ya, sebagai Responden itu saudara menggunakan kuesioner karena dari kata to respond, apa artinya? ya merespon ya. Iya, apa artinya? Menjawab Pertanyaan. Kalau informan apa artinya? Menjadi sumber rujukan, sebagai sumber informasi. Beda enggak? Iya, betul. Kalau orang responden ditanya kamu sudah makan, sudah atau tidak? Iya, betul. Tapi kalau informan itu dia mengatakan saya makan ini untuk sarapan. Nah, inilah yang saya lihat. Saudara mengatakan informan, tetapi datanya itu data yang sangat dangkal. Jadi misalnya di halaman 168 apa yang pembukaan dengan baca Al-Quran, lalu saudara katakan ayatnya itu berhubungan dengan apa penelitian saudara. Tapi saudara tidak mendeskripsikan sama sekali. Misalnya ketika saya hadir ayat ini yang dibaca orang. Itu namanya kualitatif. Ya. Nah, saudara mengatakan juga tadi saya jadi macam golongan yang datang itu, tapi tidak digambarkan. Baik. Ada orang terdidik, siapa dia? Ada informan perempuan enggak? Dalam hal ini tidak. Nah, kenapa tidak? Haram? Tidak. Nah, tidak. Jadi itu suatu yang sangat salah dalam penelitian kualitatif. Karena saudara tidak melakukan. Nah, ada apalagi jenis pendidikan, status pernikahan, ada lagi income. Saudara, bedanya income dengan gaji itu apa beda? Ya, kalau gaji terstruktur, kalau income pendapatan yang tidak terstruktur. Income itu bisa dari mana-mana kan? Ya, betul. Itu rezeki dalam pandangan Islam. Ya. Ya kan? Mungkin itu. Lalu kepuasan kerja. Gini, saya mau tanya secara teoritis. Setelah orang merasa tenang, bahagia, itu berapa lama dia merasa tenang dan bahagia? Tergantung dalam bidang apa dia merasa tenang dan bahagianya, Pak. Ya, coba berilah ilustrasinya. Jadi ketika pekerja mendapatkan gaji, kemudian gaji itu terdistribusikan dan habis, itu mungkin batas akhir rasa nyamannya. Karena itu bahagia itu sebetulnya well-being itu nggak ada yang lama sebetulnya. Iya, betul. Jadi itu sebentar. Ini hari orang lulus, saudara lulus bahagia. Iya. Tapi besok udah tanya, ini buat apa saya ini lulus? Iya, betul. Jadi bahagianya melorot gitu. Ya enggak?
Jadi ini saudara harus diskusikan bagaimana pendapat saudara. Jangan ngambil pendapat orang, tetapi saudara tidak analisis. Ya, betul. Itu kekurangan yang nampak oleh saya. Karena itu saya tanya pertama mau diterbitkan. Kalau saudara mengatakan terbitkan, tolong itu betul-betul dilihat. Nah, kemudian saudara, coba saya lihat kalau saya enggak 168 apa ya, coba ini kadang maaf ini. Saudara pernah mendengar kata family tree? Oh, family tree itu garis keturunan itu. Nah, kenapa di halaman 6168 saudara tidak buat family tree, malah tabel? Oh ya, mohon maaf. Kan Betul, harus betul. family tree, dan itu Oh, siap. sistem kekerabatan itu harus saudara pelajari kalau membuat family tree. Baik, baik. Ini tabel nggak benar itu. Ini bukan tabel, ini gambar. Ya. Kalau tabel itu bukan begini. Ya, Ya, tabel itu berapa persen apa gitu ya. baik. Jadi satu yang sangat basic. Jadi saudara nggak membedakan pertama antara informan dengan responden. Ya. Nah, saudara kalau memang responden, ya bagilah kuesioner itu kepada berapa orang. Ya kan, nanti saudara lihat dari mana dia, pendidikannya apa. Jadi saudara punya tabel yang jelas. Nah, baru saudara dalami sebagai informan. Ya. Baik. Nah, lalu ada satu unsur yang saudara nggak diskusikan dengan mendalam, bahwa setelah upacara ada makan-makan. Ya. Apa makna makan-makan itu sebetulnya? Baik. Apa fungsinya lah kalau nggak bisa makna? Fungsinya makan-makan itu menurut saudara apa? Baik, terima kasih. Jadi yang hasil observasi yang saya lakukan bahwa makan di sana adalah merekatkan kekerabatan gitu, merekatkan silaturahim antar ikhwan yang disediakan oleh pesantren itu. Jadi tidak memandang siapa dan dari mana gitu. Nah, lalu makan-makan kan mengambil sendiri-sendiri. Ya, betul. Ya kan? Kalau pauknya itu apa? Saudara pernah makan di situ enggak? Kalau saya belum melaksanakan itu. Waduh. Maksudnya hasil observasi kan ada di ini di. Ya observasi itu ini ikut nyicipi dong. Baik, siap. Enggak bisa gitu. Nah, maksud saya, saudara akan lihat tuh apa yang saudara lukiskan, bahwa ada kelompok-kelompok berdasarkan status, mungkin tempat tinggal, macam-macam. Saudara akan lihat, makannya mesti ngelompok situ enggak? Kalau dia ngelompok situ, artinya fungsi sosialnya itu adalah internal. Fungsi sosial yang lebih luas enggak terwujud gitu kan. Nah, kedalaman begitu yang patutnya saudara lihat. Lalu perempuan dengan laki-laki, kalau dia datang suami istri, lalu gimana? Kalau tempat perempuan dengan laki-laki ketemunya di mana? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke. Yang terakhir, saya sarankan supaya kesimpulan saudara itu tidak mesti akademis, intelektual yang sudah masukkan situ. Ini ringkasan saya lihat. Itu sama dengan skripsi mahasiswa S1. Refleksi saudara kepada tujuan penelitian saudara itu sendiri. Ya kan? Nah, saya melihat pengulangan jadinya. Itu nggak perlu terjadi. Ya. Baik. Baiklah, terima kasih. Kalau nggak saudara terbitkan nggak apa-apa. Siap. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Fadri Sairin. Ini salah satu yang memang konsen dalam bidang qualitative research. Baik. Terima kasih. Catatan tadi ya. Selanjutnya pada untuk memberikan. Baik, terima kasih Selamat Wahib. Baik. Tujuannya kan ada 2. Sudah tercapai belum? Kalau dilihat dari hasil penelitian, sepertinya sudah tercapai. Coba apa capaiannya pelaksanaan kegiatan amaliyah manakib.
Kesimpulannya apa? Bahwa pelaksanaan manakib telah dilaksanakan oleh para ikhwan, yang dilaksanakan oleh para pengurus, kemudian disampaikan di dalam jawaban tujuan tersebut. Jadi mestinya kan isinya tata cara ya. Ya betul. Karena bagaimana amaliyahnya kan kegiatan itu satu. Yang kedua, SBB Ikhwan setelah mengikuti kegiatan amaliyah manakib bagaimana? Ini berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu mereka mengimplementasikan amaliyah harian dan seterusnya, amaliyah khotaman, amaliyah manakib. SBB. Kan SBB itu diimplementasikan dari amaliyah tersebut, didapatkannya gitu oleh mereka, oleh para ikhwan. Ya, SBB setelah mengikuti. Ya, jadi mereka kan merasa nyaman, merasa bahagia setelah melaksanakan amaliyah tersebut. Nah, coba cek di abstrak. Apakah sudah Bapak tuliskan begitu? Sebagai kesimpulan, jawaban dari tujuan. Baik. Ini sudah di ya, mohon maaf belum di. Belum ya? Ya belum. Nah, jadi apa yang sudah disimpulkan mestinya dicantumkan di abstrak. Karena orang membaca tulisan apapun kan biasanya mulainya dari abstrak. Baik. Secara ringkas seperti apa. Baik. Kemudian karena ini bicara soal SBB, indikatornya SBB itu apa? Aspeknya. Aspeknya tadi life satisfaction, kemudian apeksi positif dan apeksi negatif. Oke. Tiga itu. Oke. Setelah ikut manakib dari katakanlah dua itu, life satisfaction dan positif affect, itu mana yang lebih menonjol? Kalau dilihat dari hasil observasi yang saya lakukan, bahwa apeksi positif lebih dominan. Karena mereka mengutarakan, menyampaikan semuanya hal positif yang dirasakan. Baik. Nah, tadi kan Bapak ingin lihat bagaimana amaliyah manakib ini punya kontribusi pada SBB, kan? Ya. Nah, tadi lebih ke positif affect. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, karena amaliyah manakib itu kan ternyata tadi Bapak juga gambarkan macam-macam kan, Pak? Betul. Nah, kira-kira yang mana yang kontribusinya lebih besar pada SBB? Jangan-jangan ini baik. tadi karena mulai dari zikir jahar macam-macam sampai pada belanja manakib. Ya, betul. Nanti jangan-jangan yang membahagiakan itu belanja manakib. Baik. Kalau yang saya perhatikan, sampai ke situ nggak Bapak explore? Oh belum sampai ke situ belum, ya? Belum, betul. Ya, sebetulnya menarik sekali kalau Bapak kan akhirnya kesimpulannya bahwa amaliyah manakib itu hanya bagian dari pengkhidmatan. Iya, betul. Gitu kan, Pak? Iya, betul. Yang terdiri dari beberapa yang bulanan itu. Nah, mestinya akan bagus sekali. Salah satu keunggulan kualitatif itu kan pada kedalaman. Ya. Nah, Bapak bisa dalami itu dari semua ini mana yang kontribusinya menurut subjek merasa happy, merasa puas itu setelah belanja, apa setelah zikir jahar, apa setelah ziarah kubur, atau setelah apa gitu kan. Atau setelah makan-makan, ya, misalnya gitu toh, Pak. Iya, betul. Kalau meskipun Bapak belum Saat zikir tersebut. Nah, pertanyaan psikologisnya begini. Ya. Kok bisa
zikir jahar, bikin itu kira-kira penjelasan psikologisnya gimana? Ya karena di sana ada euforia barang gitu, bersama gitu. Jadi kan sama-sama zikir di dalam satu tempat, kemudian bersahutan dengan nada yang berirama gitu. Dan itu salah satu efek saja sebenarnya dari sekian banyak yang didapatkan ketika berzikir itu. Good. Bisa jadi iya karena bareng-bareng, Ya, gembira gitu kan. Nah pertanyaan Pak Safri tadi sebetulnya penting untuk dielaborasi. Setelah zikir bareng-bareng, kan lupa masalah, lupa betul. utang, lupa persoalan macam-macam karena bareng-bareng kan zikir keras. Tapi nanti begitu berhenti, utangnya ikut lagi, problem bisnisnya ingat lagi. Baik. Nah, artinya begini, secara psikologis kan Bapak perlu mencari apa yang lebih long lasting. Baik. Apakah itu kesadaran baru atau tercerahkan karena tanbih misalnya, Betul. atau apa gitu, sehingga perubahannya dia akan tetap merasa happy seterusnya, tidak hanya setelah itu saja happy, habis itu sedih lagi kan misalnya gitu Pak. Kalau Bapak bisa explore lebih dalam akan lebih keren. Nah, mungkin ini saran untuk nanti penelitian lebih lanjut supaya ulik lagi secara lebih dalam supaya Bapak lebih tahu bahwa dari mana datangnya SBB setelah mengikuti Amalia Manakib. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak, ini Manakib ini kan tradisi lama. Betul. Ke depan, apakah masih relevan kalau orang mau dapat SBB Manakib baca yuk? Kira-kira ke depan masih relevan nggak Manakib itu untuk mendapatkan SBB yang lebih baik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini terkait psikologis, tadi betul yang disampaikan Bapak sebagai bagian daripada bagaimana kita mencari kesenangan yang everlasting lah, jangka panjang. Dan saya juga sepakat dengan Prof Syahrir ya, Prof Syafri, bahwa kalau SWB itu memang sifatnya sebentar gitu. Dan yang saya pahami, sependek yang saya tahu, bahwa yang everlasting itu, yang agak panjang itu psychological well-being memang. Jadi kalau SWB memang sifatnya pendek-pendek begitu. Ya hanya sepintas saja gitu. Namun itu bisa menjadi salah satu solusi dari sekian banyak cara untuk bisa bahagia begitu. Nah, kemudian upaya yang lain yang harus dilakukan oleh katakanlah Pondok Pesantren Suryalaya agar Manakib itu bisa terus relate dengan zaman, ini mungkin bisa menjadi PR yang sangat besar gitu. Karena memang kita tidak bisa menolak zaman gitu, karena perkembangan teknologi, kemudian psikologis orang juga berbeda. Atau jangan-jangan ini bisa kembali menjadi ramai karena memang orang sudah meninggalkan spiritualitas untuk mengejar teknologi, kemudian kembali lagi ke spiritualitas seperti itu. Bisa saja seperti itu. Baik, terima kasih. Besok kalau ada dimasukkan ke YouTube, orang nggak perlu ke sana kan sebetulnya ya? Atau bagaimana itu? Ya kalau bisa berangkat ke Manakib. Oh, berangkat ke sana ya, tetap berangkat ke sana, nonton YouTube di sana lah ya, kira-kira begitu. Oke. Selanjutnya kepada Dr. Abdul Majid, silakan, waktunya 10 menit, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Insya Allah tidak sampai 10 menit. Soalnya kalau sampai 10 menit kualat nanti dengan Pak Ketua. Baik, yang pertama coba dilihat di halaman 134. Itu ada
sebanyak 16 ya, 16 faktor yang oleh Promovendus dianggap sebagai faktor penentu Baik. WP seseorang. Nah, pertanyaan saya, ini hasil eksplorasi Promovendus terhadap penelitian-penelitian terdahulu atau memang ini hasil penelitian? Izin, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini merupakan bagian daripada hasil observasi dikolaborasikan dengan data yang ada gitu, dari dokumen-dokumen yang ada. Jadi terbentuk menjadi 16 faktor yang mempengaruhi subjective well-being di Pondok Pesantren Surya Laya. Jadi ini hasil eksplorasi terhadap Ya. teori kemudian ditambah dengan data-data Ya, lapangan. betul. Mungkin bisa dielaborasi salah satu saja, misalnya kita ambil contoh jenis kelamin, ini gimana penjelasannya? Kalau jenis kelamin, ini kan kaitannya dengan fakta di lapangan bahwa manakib itu dihadiri oleh kedua belah jenis kelamin, jenis kelamin tersebut, laki-laki dan perempuan. Tadi yang disampaikan Prof. Sapri juga mengatakan kenapa tidak meneliti perempuan? Ya karena memang pada kesempatan ini belum meneliti ke sana gitu, belum meneliti ke sana. Insya Allah untuk kedepannya bisa diteliti hal tersebut. Kalau kalau jenis kelamin tidak dimasukkan, kenapa kemudian muncul di sini? Faktanya tidak diteliti. Ini sebagai gambaran bahwa faktanya memang ada gitu, maksudnya bahwa tidak hanya dihadiri oleh laki-laki saja gitu, dan dihadiri juga oleh ibu-ibu, anak perempuan, gadis dan lain sebagainya gitu. Oke. Kemudian yang kedua tadi dikatakan bahwa manakib itu hanya salah satu saja faktor yang menentukan SWB. Lah, secara kualitatif bagaimana menggambarkan bahwa itu hanya salah satu, yang lain seperti apa? Kenapa dikatakan bahwa manakib itu salah satu saja? Karena memang rangkaian dari amaliyahnya itu banyak, bukan hanya manakib gitu yang menyebabkan SWB itu terwujud. Dari tadi yang amaliyah harian, yang zikir jahar dan hofi, kemudian yang khotaman setiap minggu gitu. Jadi rangkaian perilaku atau aktivitas ikhwannya itu bukan hanya manakib saja, dan itu ditemukan ketika melaksanakan penelitian tersebut. Ya, ini kan perlu dijelaskan betul. Baik. Gitu ya, bahwa SWB itu memang tidak semata-mata ditentukan oleh manakib, kemudian dielaborasi selain manakib itu apa. Baik. Nah, kemudian mana yang dominan itu bisa dilihat sebetulnya secara kualitatif. Kemudian informannya hanya 3. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya karena dalam yang saya pahami dalam penelitian kualitatif itu tidak dibatasi seberapa banyak jumlahnya, tetapi seberapa mendalamnya begitu. Sehingga cukup dengan 3 orang untuk mewakili. Sama sekali promotor tidak menentukan kriteria dia bisa jadi informan seperti apa. Dalam asal saja. Dalam hal ini saya mengambil 3 itu karena pertimbangan lokasi juga yang saya pahami seperti itu. Oke. Kemudian yang banyak dijelaskan di sini hanya dampak positif. Padahal faktanya bagaimanapun juga manakib itu pasti ada dampak negatifnya. Yang datang ya macam-macam. Itu bagaimana menjelaskan? Kenapa kok yang muncul hanya dampak positif? Baik, dijelaskan di sana juga ada dampak negatifnya. Yang pertama karena pelaksanaan waktu itu COVID-19, jadi pelaksanaan manakib dibatasi karena memang khawatir untuk terpapar dan lain sebagainya. Kemudian muncul banyak sekali, bukan banyak sih yang saya temukan, ada beberapa pencari rezeki melalui meminta-minta begitu. Jadi itu mengganggu aktivitas manakib. Ya, yang terakhir
Promovendus mengatakan bahwa triangulasi itu dalam analisis. Kenapa kok munculnya kok di analisis? Coba dilihat itu di rekomendasi apa ya? Itu muncul bahwa triangulasi itu penting dan sebagainya. Baik, triangulasi itu penting untuk dilakukan karena untuk mengkonfirmasi kesesuaian data yang didapat. Ya, kenapa itu muncul di rekomendasi, Mas? Pertanyaan saya ke sana. Mohon maaf, mungkin ada kekeliruan. Oke, terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Majid atas pertanyaan dan keberatannya. Tolong beberapa hal ya nanti diingat kembali di dalam rekomendasi itu tidak memuat tentang triangulasi, tapi itu di dalam metode, misalnya begitu. Terakhir adalah Hadratus Syekh Muhammad Azhar alaihissalam. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan, keberatan, serta komentar. Pada beliau dipersilakan waktunya 10 menit. Kurang lebih bagus. Silakan Prof. Azhar. Terima kasih. Dr. Zuli Qadir radhiyallahu an. Selamat Mas Aib ya. Karena alhamdulillah sudah selesailah pada hari ini. Tadi sudah banyak pertanyaan, saya sedikit saja. Ini tarekatnya tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Naqsabandiyah. Apakah di situ nggak ada tarekat lain? Sependek yang saya tahu tidak ada. Tidak ada, ya. Kan ada Saziliyah macam-macam Ya, ya. tidak ada. Yang kedua, apakah model manakiban ini hanya di Suryalaya? Kalau daerah lain ada enggak? Model manakib yang saya tahu memang adanya di Suryalaya. Kemudian dikembangkan di Sirna Rasa di yang Abah Awas itu. Yang utamanya kan di Suryalaya pusatnya, kemudian sekarang di Sirna Rasa, betul. Cabangnya itu ya. Bisa dikatakan seperti itu, tapi juga ada yang mengatakan bahwa Sirna Rasa juga punya pimpinan sendiri begitu. Apakah manakiban ini khas TQN? Ada tarekat lain yang punya manakiban? Oh, banyak, yang lain juga ada manakib. Cuma kebetulan saya menelitinya di Suryalaya. Kenapa enggak di tempat lain? Kebetulan lebih menarik. Ya. Saya melihat bahwa Suryalaya salah satu TKN yang besar, yang terkenal gitu sudah lama. Ya. Jadi mungkin nanti kalau seperti saran Prof. Sapri ketika akan diterbitkan nanti ya di varian-varian tarekat. Baik. Dan saya yakin masing-masing tarekat punya variasi manakiban sendiri. Nah, walaupun tujuan riset ini tidak itu, tapi memperkaya. Baik. Terima kasih. Termasuk nanti SOP-nya, mungkin model manakibannya bisa berbeda, atau jangan-jangan yang model SOP manakiban yang lain itu jauh lebih membahagiakan. Nah, misalnya ya, tadi banyak peta-peta ekonomi, peta politik, peta medis ya, peta kulinernya juga. Nah, ini penemu SOP manakiban ini siapa sebenarnya? Kalau kalau di Suryalaya itu kan Abah Sepuh. Abah Sepuh kemudian dilanjutkan oleh Abah Anom. Beliau adalah mursyid selanjutnya dari Abah Sepuh. Itu yang kakeknya gitu. Ya, Abah Sepuh itu bapaknya dari Abah Anom. Abah Anom anaknya. Ya, betul. Masih ada Abah Anom. Kalau sekarang sudah tidak ada. Sudah enggak ada. Nah, terus setelah kira-kira ada enggak diangkat mana lebih membahagiakan versi Abah Sepuh atau Abah Anom atau Abah yang sekarang? Baik, insya Allah nanti kedepannya akan dilakukan penelitian. Belum sempat, ya betul. Nah, tadi ada berkah Abah, itu berkah Abah Anom. Ada dua pandangan, ada yang mengatakan bahwa itu Abah Sepuh, ada yang mengatakan bahwa itu Abah Anom. Jadi kalau yang paling dekat karena banyak yang bertemu langsung dengan Abah Anom, maka itu berkahnya Abah Anom begitu. Nah, ini kan respondennya yang ditanya itu dua Abah itu jamaahnya. Oh iya, betul. Oh, Abah Sepuh dan Abah Anom. Tapi yang paling banyak yang Abah Anom itu karena kan banyak yang bertemu langsung dengan beliau gitu. Nah, yang definisi tentang berkah Abah itu apa ya?
Kalau saya pahami adalah adanya impact positif dari orang yang dimuliakan begitu, dianggap mulia, dianggap baik, betul. Jadi merasa ada keyakinan, motivasi kepada mereka untuk melakukan sesuatu. Iya, tadi mungkin yang positif. banyak ditanya kurang digali ya. Iya, betul. Jangan-jangan mereka bahagia itu bukan karena kulinernya, tapi melihat wajah abahnya itu ya. Ya, baik. Jadi, tapi nggak sejauh itu ya di. Ya, belum kan sejauh. Kadang-kadang ada ya fanatisme dalam tanda kutip lah ya, dalam arti positif. Baik. Tidak sejauh itu ditanya ya. Ya, belum sejauh. Dalam kuesioner juga nggak ada. Tidak ada. Baik. Nah, tadi ada manakiban halaman 24. Ada yang harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kayaknya risetnya ini lebih dominan yang bulanan ya. Ya karena manakib ya betul. Pelaksananya manakib yang sebulan harian sekali. itu nggak ada manakiban. Kalau manakiban itu memang amaliyah yang 1 bulan sekali betul. Kalau yang harian itu kan zikir. Ya. Kemudian mingguan itu khataman istilahnya. Tapi kebahagiaannya itu karena manakiban yang bulanan atau rangkaian akumulasi dari harian, mingguan, bulanan. Baik, terima kasih. Jadi itu merupakan rangkaian gitu. Jadi manakib bulanan, kemudian di dalamnya itu tetap ada harian dan sebagainya gitu. Makanya tadi mungkin itu perlu dicek nanti ya. Baik. Artinya ada pemetaan lah, atau mungkin ya persentase atau bagaimana, walaupun tidak terlalu kuantitatif. Baik, saya kira ada yang menarik juga di halaman 241 ini. Orang yang ikut ini dari pesimis menjadi optimis, lebih pluralis, lebih toleran ya. Betul. Itu faktor wawasan atau perasaan? Kalau dalam hal ini lebih ke perasaan. Jadi mereka merasa bahwa ada rasa toleran, ada rasa yang positif. Ya, tipe seliro. Karena tadi yang saya sampaikan di tanbih itu. Jadi wasiat Abah Sepuh terkait bahwa kita harus toleran terhadap orang lain. Bahkan memeriksa murid orang lain nggak boleh. Apalagi menghina atau dan sebagainya. Doktrin ya. Ya, betul. Bukan perbedaan suku, status sosial, ekonomi, bukan. Baik. Bisa dikatakan seperti itu. Mohon izin untuk saya bacakan ya. Yeah. Ini salah satu yang saya kutip dari Untayan Mutiara Tanbih. Ulah ngewa ka ulama anu sajaman. Nah ini maksudnya jangan saling menghina, jangan saling menjelekan sesama ulama. Atau kalau kita sebagai dosen, sesama dosen katakan. Ulah nyalahkan karena pengajaran batur. Jadi jangan menyalahkan pendapat orang lain atau pengajaran orang lain. Ulah mariksa murid batur, jangan ngetes atau nguji sesama ilmu orang lain gitu. Ya, berarti menyangkut doktrinnya. Betul. Ya. Bukan aspek relasi sosial, politik dan sebagainya, belum tentu toleran juga mungkin. Ya, betul. Memungkinkan. Ya. Oke, yang terakhir, kan biasanya dokter itu menawarkan teori, kira-kira teori SWB apa yang mazhab manakiban. Terkait inabah itu, bahwa inabah merupakan sistem evaluasi diri yang dimiliki oleh Suryalaya begitu. Jadi konsep subjective well-being yang ada di Suryalaya. SWB mazhab inabah. Ya betul. Ya. SWB mazhab inabah. Dibuat. Setelah Anda riset ini kira-kira, ini saya perlu riset yang baru ini. Perlu riset yang akan datang kira-kira tentang apa dalam benak Anda? Izin untuk apa yang mau diriset lagi? Ya, izin untuk menjawab. Saya berminat untuk meneliti yang tanbih itu. Jadi kelanjutan tanbih itu terkait toleransi. Karena ini ada kaitannya dengan toleransi. Ini bisa lebih luas untuk kan kontribusinya. Sementara ini toleransinya hanya sebatas toleran dengan pemahaman. Betul. Nah, apakah itu sudah berimplikasi pada interaksi sosial? Jangan-jangan dalam politik sesama peserta juga tidak toleran ya. Saya kira cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Azhar. Syekh alaihissalam. Tadi bilangnya sebentar, tapi kalau alaihissalam jadi lama juga.
saudara Promofendus, sidang telah selesai dan kepada saudara Promofendus, pada tim penguji disampaikan terima kasih. Sidang kali ini dinyatakan skores untuk menentukan hasil berikutnya. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sidang terbuka promosi doktor telah berakhir. Dewan penguji meninggalkan ruang sidang untuk melaksanakan rapat penilaian. Kami persilakan. Kepada saudara Promofendus dipersilakan kembali ke tempat semula. Oh, hidup lagi nih.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang terbuka promosi doktor akan segera dilanjutkan. Dewan Penguji Promosi Doktor memasuki ruang sidang. Kepada saudara promovendus dimohon menempatkan diri. Sidang promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang promosi doktor, program studi psikologi pendidikan Islam, program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kami nyatakan dilanjutkan kembali. Selanjutnya prosesi dilanjutkan dengan penyampaian hasil rapat penilaian oleh Ketua Sidang. Anda sudah siap mendengarkan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mempertimbangkan jawaban promovendus atas pertanyaan dan kepada Desember 2022 dan setelah memperhatikan jawaban promovendus atas pertanyaan dan keberatan pada para penguji dalam sidang ujian disertasi terbuka ataupun promosi doktor, dengan ini kami nyatakan bahwa promovendus AF Saifuddin nomor induk mahasiswa 2016201004 lahir di Kuningan 5 April 1983 dinyatakan lulus dengan predikat maunya apa kamu? Sangat memuaskan. Kepada saudara promovendus diberi gelar doktor psikologi pendidikan Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atas gelar tersebut. Saudara merupakan doktor ke-124 yang diluluskan oleh program Doktor Psikologi Pendidikan Islam dan doktor ke-178 yang dihasilkan oleh Universitas atas perkenan rektor sidang ujian promosi doktor terbuka. Biasanya sebelum ini ada pernyataan dari promovendus, dari promotor. Acara dilanjutkan dengan penyerahan surat yudisium oleh Ketua Sidang. Saya akan menyerahkan. Ya, saya berdiri apa enggak? Berdirilah ya, biar sungguh-sungguh lah ya. Yang Anda terima dengan baik, bawa pulang ini bisa dibawa ke bank. Ya, saya serahkan bermanfaat untuk Anda. Salaman. Sama-sama Qadiriyah, Nasabandia. Sip. Ya, Naib. Memasuki acara selanjutnya adalah kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh promotor 1. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Siswanto Masruri MA, disilakan.
Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, Bapak-Bapak Dewan Penguji, Saudara Dr. A.F. Saifuddin. Pertama-tama saya mengucapkan syukur, alhamdulillah dan selamat kepada saudara yang setelah sekian tahun Anda menekuni atau tidak ya? Maksud saya menekuni di Suryalaya itu loh. Apakah di Suryalayanya hanya beberapa bulan aja tuh, tapi menulisnya sampai sekian tahun begitu. Ya, apapun alasannya, yang penting Anda sekarang sudah selesai mempertahankan disertasi Anda dan lulus dengan sangat memuaskan. Menurut Ketua Sidang, konon Anda tadi doktor yang ke-124 ya. Angka 24 penting sekali. Mudah-mudahan Anda pada tahun 2024 nanti juga dapat berpartisipasi untuk ikut menentukan siapa Presiden RI. Tentu para calon presiden itu nanti kalau perlu juga Anda ajak ke Pondok Suryalaya untuk melakukan pertobatan terlebih dahulu sebelum memimpin negara Republik Indonesia. Siapapun orangnya. Kemudian yang kedua, saya ada kesan memang Anda meneliti tarekat, meneliti Pondok Suryalaya, tapi kesan saya Anda kelihatannya kok tidak ada fashion ya, potongan itu sebagai seorang tarekat, sebagai seorang sufi begitulah. Biasanya kalau seorang sufi tidak seperti Anda ini, paling tidak secara lahiriah ya, tetapi mudah-mudahan secara batiniah Anda tetap mengikuti apa yang diajarkan di Pondok Suryalaya. Kemudian yang ketiga, dengan selesainya disertasi ini, ya saya berpesan kepada Anda supaya tetap rendah diri, jangan sombong. Toh gelar yang Anda peroleh sekarang ini adalah gelar akademik ya. Anda masih perlu meraih gelar takwa, yang itu lebih penting dari gelar akademik apapun. Kemudian yang terakhir, saya berdoa mudah-mudahan ilmu yang saudara peroleh dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat bermanfaat untuk diri Anda sendiri, untuk lembaga Anda, kampus Anda, dan juga untuk masyarakat luas di negeri tercinta ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perkenan Rektor, Sidang Ujian Promosi Doktor, Program Studi Psikologi Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta bagi Dr. A.F. Saifuddin. Saya ulangi, Dr. A.F. Saifuddin. A.F. Saifuddin. A.F. 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 atau A.F. A.F. Bukan Aib ya. A.F. Saifuddin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tambah satu pelan. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara sidang terbuka promosi doktor pada hari ini. Dan setelah acara ini kita tutup, akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan pemberian ucapan selamat dari Dewan Penguji. Marilah kita akhiri bersama seluruh rangkaian acara ujian disertasi terbuka pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kepada Dewan Penguji dan Dr. A.F. Saifuddin, kami mohon menempatkan diri untuk sesi foto bersama. Dr. A.F. Saifuddin dengan
akan dilakukan 2 kali sesi foto. Yang pertama dengan seluruh Dewan Penguji, Ketua Sidang, dan Sekretaris Sidang pada hari ini. Dan nantinya sesi kedua akan dilakukan dengan Saudara Yogi. Baik, kita akan melakukan sesi foto yang pertama. Tiga, dua, satu. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sesi foto bersama. Tiga, dua, satu. Gaya bebas. Wah. 3, 2, 1. Baik, kami ucapkan selamat kepada Dr. Aib Saifuddin dan juga kepada Dewan Penguji. Kami persilakan untuk dapat memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Saudara Dr. Aib Saifuddin beserta dengan keluarganya, yaitu Saudara Yogi. Kami sampaikan bahwa Dr. Aib Saifuddin merupakan dosen di Universitas Al-Ihya Kuningan dan juga merupakan Wakil Rektor 1. Dan ucapan selamat kepada Dr. Aib Saifuddin pada hari ini dilanjutkan oleh seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir langsung di ruang sidang promosi dokter pada hari ini. Dan juga kami persilakan untuk nantinya dapat berfoto bersama di ruang sidang pada hari ini. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.